Buku yang hampir dibakar ini esensinya memang tercatat di Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah Kepala BKR Kecamatan Gunung Halu. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mereview sebuah buku yang menjadi bukti sejarah perjuangan para veteran TNI yang telah berjibaku mempertahankan negara Republik Indonesia untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak cucu mereka yang sejatinya telah kita nikmati atau sedang kita nikmati hari ini. Nah, buku ini memang cukup sederhana ya, cukup sederhana dibandingkan dengan buku-buku yang bertebaran hari ini. Namun secara substansi ini saya acungi jempol sekali ya, dalam kondisi yang masih labil pasca berakhir peperangan yang terus terjadi, seorang veteran TNI berhasil melahirkan sebuah karya yang luar biasa namun luput dari perhatian anak muda saat ini. Nah, buku ini diberi judul oleh penyusunnya dengan judul Sejarah Revolusi Fisik di Cililin dan sekitarnya, Bandung Selatan, yang terjadi pada antara tahun 1945 sampai 1949. Nah, dan mungkin tidak akan banyak yang tahu, apalagi anak-anak muda hari ini, bahwa sangat luar biasa sekali ternyata pengarang buku ini adalah Kepala BKR Kecamatan Gunung Halu waktu itu. Nah, ayo coba teman-teman siapa yang tahu? Kepala BKR Kecamatan Gunung Halu. Ini asli, ini pengarang ini adalah pelaku sejarah, pelaku peperangan melawan Belanda, dan semoga Allah menempatkannya di tempat yang sepatutnya itu atas segala kebaikan dan perjuangan untuk membela tanah air ini kepada pengarang buku ini. Nah, ini sekali lagi, ini pengarangnya adalah Kepala BKR Kecamatan Gunung Halu. Mana orang Gunung Halu? Saya tunggu komentarnya di sini. Siapa yang kenal? Oke, baik. Sebelum kita menganalisis isi daripada buku ini, saya mencoba untuk mereview buku ini, mulai dari fisiknya, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan buku ini saya akan review. Nah, pertama mungkin saya akan mereview dari sisi fisik buku ini. Buku ini memang saya temukan ini dari cover salah satu veteran perang ya. Secara tidak sengaja saya menemukan ini dan tercecer begitu saja, tidak terawat, bahkan sudah bolong-bolong ya. Ini entah dimakan apa, karena ini bolongnya dari jilid depan sampai jilid belakang ini tembus ya, kayak ada yang makan gitulah, entah pilatung atau apa, atau kata kolot mah apa ya, ya itulah semacamnya, pokoknya udah dimakan sama makhluk-makhluk yang entah sosoknya seperti apa gitu. Yang jelas ini udah bolong-bolong. Nah, jadi ceritanya saya lagi beres-beres dan ada koper yang sudah berserakan, tiba-tiba mau dibuang gitu. Tepatnya buku-buku yang sudah tidak layak dibaca atau tidak layak untuk dikoleksi mau dibuang. Tapi selintas saya temukan kok ada kalimat sejarah revolusinya gitu, itu yang menarik pertama kali. Nah, saya kira ini cerpen biasa gitu atau saya kira ini hanya buku-buku yang ya buku-buku seperti biasa lah gitu, catatan-catatan atau tugas-tugas yang biasa dibikin oleh anak-anak sekolah. Tapi tiba-tiba kalau saya lihat kok ini ada tulisan 1945 sampai dengan 1949. Nah, kalau melihat dari fisik kemudian dari tahun, asumsi saya ini buku-buku luar biasa. Dan ternyata benar, setelah saya ambil kemudian saya buka halaman pertama, langsung terlihat di sini ada Dewan Harian Ranting Kecamatan Cililin. Nah, barulah saya mulai percaya bahwa buku ini adalah buku yang sangat luar biasa, yang mungkin kalau saya tidak ambil ini akan hanya menjadi kertas yang dikilau mungkin, atau dibakar biar begitu. Jadi hilang sekali, dan saya sangat bersyukur sekali. Saya beberapa kali membaca buku ini ya, membayangkan bagaimana kondisi-kondisi peperangan waktu itu.
Nah, jadi itu ceritanya. Ini saya temukan di koper salah satu veteran perang yang ini memang tidak begitu terawat ya begitu. Nah, ini fisiknya saja sudah seperti ini ya. Ini belum saya perbaiki. Ini sengaja karena belum saya review ya. Saya butuh videonya dalam kondisi utuh. Nah, tapi ke depan nanti akan saya perbaiki. Ini jilidnya menggunakan karton ya, kertas karton. Warna oranye ya, bisa kelihatan warna oranye. Nah, ini kalau dilihat mungkin aslinya ini adalah hasil percetakan ya di zamannya, pada zamannya. Kemudian ini karena buku ini adalah fotokopian, kemungkinan besar yang jilid ini adalah hasil fotokopian. Kalau dilihat dari kualitas tinta yang menempel di sini gitu. Dan ini jelas hitam putih ya. Bukan hitam putih, hitam oranye ya. Jadi maksudnya ini si tintanya cuma hitam, tidak berwarna. Adapun jilid ini depan belakang menggunakan kertas karton yang sama ya. Kertas karton yang sama. Kemudian ini sebagai perekatnya di sini memakai apa ya? Kalau ini sih pakai isolasi apa ya? Pakai lakban yang biasa dipakai untuk jilid-jilid laporan, jilid-jilid makalah atau proposal kayak gitu ya. Ininya perekatnya. Kalau untuk ini hekting ya pakai hektar biasa ya. Jadi ini cukup di hektar dan tidak ada lem, tidak apapun. Sangat sederhana sekali ya. Kalau dilihat dari fisik ini sangat sederhana. Tapi kalau kita mulai menyelami dalamnya ya, dari sisi substansinya ini sangat luar biasa sekali. Nah, ukurannya ini kurang lebih kertas F4 ya. Dan di dalamnya menggunakan HVS yang kalau dilihat dari ketebalan ini kira-kira yang 70 gram. 70 gram. Dan tulisan-tulisan di dalamnya, tapi sulit untuk tidak kelihatan ya di video. Atau sebentar, saya perlihatkan. Ini masih menggunakan mesin tik yang manual. Ini menggunakan full semuanya ya, dari awal sampai akhir. Ini menggunakan mesin tik yang manual. Dan kecuali nanti di halaman belakang ini ada peta pergerakan atau peta gerilya ya, masa perang, karena ini adalah perang, menceritakan tentang perang gerilya ya, sejak tahun 1945 sampai dengan 1949. Nah, jadi kita juga patut mengingat kembali bahwa 17 Agustus 1945 itu bukan titik terakhir peperangan. Tetapi pasca kemerdekaan atau diproklamirkannya kemerdekaan negara Republik Indonesia, ternyata Belanda malah semakin bengis di bawah kepemimpinan Westerling. Nah, Kapten Westerling ini terkenal sangat bengis sekali, dan terbukti ya dalam sejarah ini juga. Ini mana yang warga Sindangkerta nih. Di Sindangkerta nanti di buku ini ada cerita sebanyak 42 orang ya, 42 orang dari kaum laki-laki yang dibunuh secara massal di suatu bukit. Dan dari 42 orang ini hanya ada 1 orang yang selamat, dan itu pun cacat seumur hidup. Ini luar biasa kebengisan Belanda dan antek-anteknya ya di bawah kepemimpinan Kapten Westerling ini. Dan ini tercatat di sini ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita memperdalam, menganalisa isinya. Tapi pada video kali ini saya akan memfokuskan pada sisi review bukunya saja. Nah, buku ini ya dikarang oleh, tadi saya sudah bilang bahwa buku ini dikarang oleh salah satu pimpinan BKR yang memiliki tanggung jawab di wilayah Kecamatan Gunung Halu. Nah, ini patut bangga nih orang Gunung Halu. Termasuk Rongga ya, karena dulu Rongga itu bagian dari Gunung Halu. Jadi jangan katakan Gunung Halu, Rongganya tidak ikutan, karena saya orang Rongga ini. Tidak bisa membangga-banggakan diri. Di sini Rongga tidak disebut, karena Rongga masih bagian daripada Gunung Halu. Nah, di halaman berikutnya ini ada untuk pemberian halamannya juga manual ya, masih menggunakan spidol. Dikasih tulisan di sini sejarah revolusi fisik dari 17 strip 8 strip 1945 S garing D 31 strip 12 strip 1949. Maksudnya sejarah ini ditulis
menceritakan tentang kejadian dari 17 Agustus 1945 sampai dengan 31 Desember 1949 di daerah Cilili, ya Cilili di sini kurang N-nya, ya Cililin harusnya, Cililin dan sekitarnya, Bandung Barat dan Selatan. Nah, ini kenapa dikatakan Bandung Barat, karena ini mencakup mulai dari Lembang sampai ke Cilangari. Kalau teman saya bilang, ini ada orang Gunung Halu ya, teman saya suka bilang dari Jayagiri ke Cilangari. Nah, itu bahasanya. Memang ini menceritakan persis kejadian dari 17 Agustus 1945 sampai 31 Desember 1949, peperangan gerilya yang terjadi dari Jayagiri sampai Cilangari. Dan tertulis jelas ya, ini karena memang beliau penulis ini adalah pimpinan BKR wilayah Gunung Halu, tentu tidak bercerita tentang keseluruhan Bandung Barat hari ini gitu ya, karena waktu itu Bandung Barat ini masih bagian daripada Bandung sama dengan Cimahi. Nah, termasuk Cimahi. Ini Cimahi juga diceritakan. Jadi begitu luar biasa sekali perang gerilya ini, mencakup Lembang, Cimahi, Cililin ya, termasuk Ciamplas, Sindangkerta, Gunung Halu, Cipongkor, dan Saguling hari ini. Nah, bahkan juga sampai pernah, kalau lihat di petanya ini, para gerilyawan ini menceritakan sampai menyeberang ke Cianjur. Nah, baik, di sini ada cap ya, capnya di sini tertulis Dewan Harian Ranting, mungkin Veteran di sini saya kurang tahu, Kecamatan Cililin. Nah, siapa penyusun tadi yang saya sebut sebagai Kepala BKR Kecamatan Gunung Halu? Nah, ini namanya Raden Ruhyat Jayadiharja. Ya, beliau menulis ini di Cililin sekitarnya, Kewadanaan Cililin, sejak tahun 1982 sampai 1983. Nah, bagi teman-teman yang mungkin saudara, keluarga, atau kenal betul sama Raden Ruhyat Jayadiharja ini, saya minta boleh komen untuk menambah referensi. Boleh komen di bawah video ini ya. Nah, kemudian ini ada kata pengantar, dilanjutkan di sini ada juga melampirkan surat permohonan atau ini jawaban, khususnya jawaban dari Departemen Pertahanan Keamanan RI. Artinya ini surat dari pusat yang ditujukan kepada Ketua Markas Ranting Legiun Veteran Kecamatan Cililin, Dati 2 Bandung atau daerah tingkat 2 Bandung di Jawa Barat. Surat ini tertanggal 25/8/1986. Artinya sudah melewati peperangan. Ya, ini sudah tersusun. Tapi belum dipublikasikan nampaknya, karena di sini di lampiran ini menyebutkan mulai dari proses pengajuan para pejuang yang terlibat dalam buku ini atau dalam peperangan yang ditulis dalam buku ini, diajukan sebagai veteran perang yang layak mendapat tunjangan. Kemudian respon terhadap pengajuan naskah coretan sejarah ini. Ini katanya sudah diteruskan ke Pusjarah ABRI. Nah, artinya buku ini, buku yang sederhana ini, buku yang hampir dibuang ini, buku yang hampir dibakar ini, esensinya memang tercatat di Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah Kepala BKR Kecamatan Gunung Halu. Luar biasa sekali.